saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh hidup, untuk boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan sepanjang musim kehidupan kami. Saat ini kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Amsal 20 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Puji Tuhan. Saudara, kitab Amsal ini ditulis dalam konteks bangsa Israel yang hidup di tengah dunia kuno, di mana banyak orang yang percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh dewa-dewa, ramalan, atau bahkan bintang-bintang di langit. Jadi makanya bangsa-bangsa yang di sekitar Israel itu mereka mencari petunjuk hidup lewat peramal, lewat dukun dan ilmu-ilmu sihir. Dan maka dari itu lewat Amsal ini bangsa Israel diajarkan sesuatu yang lebih berbeda, yaitu bukan dewa, bukan bintang, bukan ramalan, tapi melainkan Tuhanlah yang menentukan langkah manusia. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa arah hidup kita tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Manusia boleh berencana, boleh berusaha, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang memegang kendali penuh. Inilah yang membedakan iman Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka percaya kepada Allah yang hidup, bukan hanya mengatur alam semesta, tetapi juga peduli pada langkah kecil kehidupan setiap orang. Saudara, kalau kita merenungkan betapa sering kita pun merasa bingung dengan jalan hidup kita. Kadang kita bertanya, kenapa harus lewat jalan yang sulit ini? Kenapa doa yang kuharapkan tidak langsung dijawab? Kenapa mimpiku terus gagal? Tapi firman Tuhan ini berkata, bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Artinya wajar bila kita tidak selalu mengerti. Kita terbatas, sementara Tuhan tidak terbatas. Kita hanya melihat satu potongan kecil, tapi Tuhan melihat keseluruhan rencana yang besar. Saudara masih ingat dengan pengalaman hidup bangsa Israel? Mereka pernah berjalan di padang gurun 40 tahun. Dari sudut pandang manusia, itu adalah jalan yang berputar-putar, yang penuh dengan penderitaan. Tapi dari sudut pandang Tuhan, itu adalah proses untuk membentuk karakter mereka supaya siap masuk ke tanah perjanjian. Sama juga dengan kita, saudara. Jalan yang terasa sulit, terasa berputar, itu bisa menjadi cara Tuhan untuk mempersiapkan kita sesuatu yang lebih besar. Kuncinya adalah kita belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Saat pintu kita rencanakan tertutup, mungkin Tuhan sedang membuka pintu yang lain. Saat doa kita belum dijawab, mungkin Tuhan sedang mengatur waktunya dengan lebih indah. Saat kita tidak mengerti, itulah waktunya untuk berhenti mengandalkan pengertian sendiri, tapi belajar mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, jangan takut bila hari ini jalanmu terasa kabur dan buram. Janganlah menyerah bila banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana. Tapi ingatlah bahwa langkah kita ada Tuhan yang memegang tangan kanan kita, dan ada Tuhan yang menuntun tiap langkah kita. Dan pada akhirnya jalan dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik daripada jalan kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat perenungan hari ini. Kami diingatkan bahwa tiap langkah kami itu diatur oleh Tuhan, bukan karena pengertian kami sendiri. Mampukanlah kami agar kami boleh hidup semakin bijaksana di tengah begitu banyaknya pergumulan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah siap doa permohonan kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.